Emperor Hirohito told them he wanted to end the suffering and bear the unbearable. 4 days later, radical soldiers attempted a coup to prevent the surrender. They failed. At dawn, on the day that Emperor Hirohito was to broadcast an announcement to the Japanese people that the war was over, General Anami prepared to end his life in the time-honored tradition of seppuku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, pagi ini saya mendapat kabar bahwasanya Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Maka Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Itu merupakan kabar yang bagus bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, kenapa Tuhan tadi berbicara tentang kekosongan kekuasaan itu? Maksud saya, Jepang sudah tidak lagi menguasai negeri kita, sedangkan Jepang sudah menyerah kepada pihak sekutu, dan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti. Terima kasih untuk penjelasannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, kita harus sepakat menolak kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Benar, kemerdekaan ini adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Saya suka dengan usulmu itu, Wika. Bagaimana kalau kita ajukan ke Bung Karno dan Bung Hatta agar segera diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia? Saya setuju dengan usul Anda, Bung. Karena waktu inilah waktu yang tepat untuk segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju? Tenang, saya harap Anda duduk dengan tenang. Sudah, kita akhiri rapat pada siang hari ini. Kalian boleh kembali ke kediaman masing-masing. Kita tunggu Bung Karno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau gitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita pergi ke kediaman Bung Karno. Kalau begitu, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ya? Maaf Bu, waktunya. Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Bung Karno-nya apakah ada? Ya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa ya mencari Kang Mas? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh ya, silakan masuk. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya, kalian ingin membicarakan hal. Memangnya apa? Kami ingin Indonesia segera diproklamasikan secepatnya. Kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini waktu yang sangat tepat bagi kita semua. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya jika tetap nekat? Yang jelas, kami ingin Indonesia segera diproklamasikan. Apakah tidak tergesa-gesa dengan berita masih diragukan? Jadi, usaha kami ditolak. Tapi saya yakin bahwa berita itu benar adanya. Kita bahas nanti saja dengan anggota PPKI lainnya. Karena saya tidak bisa memutuskan masalah ini sendiri. Ya sudah, Bung. Kami mohon maaf bila mengganggu waktunya. Kami pamit undur diri. Tidak apa-apa, silakan. Di negara ini makin menipis. Bagaimana kalau kita pulihkan dengan Bung Karno? Bagaimana kalau rapat kita pada hari ini kita rundingkan kembali dengan Bung Karno? Setuju. Ya sudah, kita langsung berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mencari Kang Mas ya? Kebetulan ada tokoh-tokoh tua di sini yang sedang berkumpul. Apa? Ada tokoh-tokoh tua juga? Iya, ada Ahmad Subarjo. Mari masuk.
itu. Maaf Bung, lagi-lagi kami merepotkan Anda. Siapa Pak? Emangnya apa yang ingin kalian bicarakan? Bung juga sudah tahu bahwa kami ingin Indonesia segera diproklamasikan secepatnya. Ya, saya tahu itu. Sama, saya juga ingin. Lalu kenapa Bung tidak setuju kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya sendiri menyetujui usulan Anda tanpa adanya rapat dengan anggota PPKI. Saya harap Bung tidak rapat PPKI. Saya takut bila Jepang mengetahui rencana kita. Kami tahu bahwa PPKI dibuat oleh Jepang. Ya, saya tahu itu. Tapi itu satu-satunya jembatan kita untuk melakukan proklamasi. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut dalam rencana ini. Jadi kalian ingin memutuskan hubungan dengan Jepang, Ya, bukan? benar. Tapi saya tidak setuju. Tapi Tuan, Jika kalian tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa para pemuda bertemu di sini? Tidak apa-apa Bung, kami senang datang. Kami sedang membahas keinginan para pemuda ini. Emangnya keinginan para pemuda ini apa? Saya dengar mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Tapi saya tidak setuju karena saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita merundingkan tanpa para pemuda ini? Baiklah, saya setuju. Lalu bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda ini duduk di serambi belakang. Bagaimana Bung? Para golongan muda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jangan gegabah Bung, kita masih memerlukan waktu untuk mempersiapkan semuanya. Saya setuju. Menurut saya, masalah ini kita bicarakan pada sidang PPKI yang akan datang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Lagi pula, mereka masih muda. Pikiran mereka terlalu pendek. Baiklah Bung, kita semua sepakat. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Jika berita itu memang benar artinya, seharusnya kitalah terlebih dahulu yang mengetahui berita tersebut. Jadi maksud Anda kita tidak perlu mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar, yang saya takutkan nantinya terjadi pertumpahan darah. Ya sudah, kita menghampiri para pemuda itu. Ya sudah, ayo. Bagaimana keputusan Anda? Saya tetap kukuh pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika kalian tetap kukuh pada pendirian kalian, saya persilakan untuk mencari pengganti. ya sudah. Kalau pendirian ada seperti itu, kami akan berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Tidak bisa seperti itu, Bung. Emangnya ada apa? Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak semudah membalikkan tangan Anda sendiri. Semuanya membutuhkan waktu, Bu. Kan apa bilang Diam kau, apa kau tidak ingin merdeka secepatnya? Baiklah kalau begitu. Ini waktu yang tepat Bung. Jepang sudah kalah oleh itu. Kayak kita sudah menderita karena jejak oleh Jepang. Jika saudara tidak menyetujui apa yang saya bicarakan, mengapa Anda datang kepada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamasikan bangsa sendiri, Bung. Kekuatan segelintir ini tidak bisa mengalahkan armada perang Jepang. Jika besok tidak ada pengumuman proklamasi itu, besok akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Saya telah membuat sana sekarang dan tunggal sekarang. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah waktu yang tepat, Bung. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tidak menerima apa yang kita usulkan. Ingin saja, saya mengusulkan gimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja di luar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju? Setuju. Atas kapan waktu yang tepat? Bukankah ini waktu emas kita?
Mereka bersikukuh mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para anggota BPKI. Apakah kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju apa yang Anda katakan, Bung. Bagaimana jika kita mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka? Seperti pencirikan itu. Tepat sekali. Bagaimana? Setuju. Silakan duduk. Saya bingung mau membawa kedua tokoh nasional itu kemana. Kemana saja yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Bagaimana kalau kita serahkan kepada Singgi dan Latin? Karena mereka berdua adalah anggota PETA. Ide yang bagus. Mungkin bisa kita serahkan kepada anggota PETA. Bagaimana Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana tempatnya dekat dengan salah satu pemusatan tentara PETA. Keamanannya terjamin. Benar, saya setuju. Bagus, kita semua setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yang malam-malam begini bertamu kemari? Maaf mengganggu waktunya malam-malam, Bu. Tapi ada hal yang sangat penting yang ingin kami bicarakan dengan Bu Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Nggak apa-apa. Mari silahkan masuk. Baiklah, terima kasih, Bu. Ya. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Baiklah. Oh ya, hampir lupa. Kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa perlu saya panggilkan sekalian? Ya, Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk. Baiklah. Tuh, ini tamunya udah ditawarin minum dulu. Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Tuan-tuan mau minum apa? Agak usah repot-repot, Bu, ya, Bang. Biasa saja. Yang penting halal, Bu. Biasa saya ke belakang dulu. Katanya kalian ingin membicarakan yang penting. Memangnya hal penting apa? Apakah berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami minta maaf lagi-lagi mengganggu istirahat Anda. Memang kedatangan kami di sini berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini, Bu. Kami kemarin mendapatkan tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi keluar kota. Loh, kemana? Ke Kerawang. Kenapa kok kita harus pergi ke Kerawang? Untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Loh, apa-apaan ini? Kami tidak setuju. Ini bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya akan berpamitan dulu dengan Fatma Mati. Baiklah, silakan. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas mau pergi bersama para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini perasaan saya sedang tidak enak tentang Kang Mas. Boleh, ayo. Bung Karno, tunggu apa lagi? Sekarang waktu yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Pak, tapi saya tidak bisa. Cepat proklamasikan kemerdekaan sekarang juga, atau bunuh nggak, Pak? Apa-apaan kamu ini? Maaf, bukan begitu. Saya hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu, tapi bukan ini caranya. Kalau kamu Mas menolak, pasti ada alasannya. Lalu bagaimana? Keputusan ada di tangan kalian berdua. Ya, kita selesaikan dengan masalah dengan kepala dingin dan tidak emosi. Apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang, dan saya akan menjamin keselamatan saat
dia tiba di Jakarta. Dan saya akan menjamin kemerdekaan untuk hari esoknya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya berjanji. Tapi tolong saya untuk membawa mereka kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjanji untuk memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika pada pukul 12 siang tidak dikumandangkan, nyawa saya akan menjadi taruhannya. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Bawa ya sekarang sudah. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Maaf, apakah ada kamar kosong untuk malam ini? Mohon maaf, untuk saat ini kamar sedang penuh. Jika begitu, baiklah, terima kasih. Apabila Tuan berkenan menunggu besok, mungkin ada kamar yang kosong. Apa kata Tuan? Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah, jika itu mau Tuan. Baiklah, saya pergi dulu. Silakan Tuan. Kamarnya bagaimana ini? Bagaimana kalau kita menginap di rumah bersama nama Eda saja? Dia adalah teman kelas saya dan dia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia adalah salah satu seorang perwira angkatan darat. Pasti keamanannya terjamin. Saya setuju, seperti yang dikatakan saya pemilik keamanannya terjamin. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi ke rumah bersama nama Eda. Selamat malam. Selamat malam. Saya masuk. Ada apa? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah serius? Kedatangan kami di sini ingin menanyakan apakah berita, apakah benar Jepang menyerah pada sekutu itu? Dari mana mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Memang benar, kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Tapi yang saya herankan bahwa para pemuda terus-terusan mendesak kami agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu merupakan gagasan bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi Tuan menyetujuinya? Iya, saya menyetujui. Kalau begitu, apa boleh kita menginap di rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Dan mungkin kami akan memproklamasikannya besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Apa aja yang perlu kita disiapkan? Rencananya kami akan membuat naskah kemerdekaan Republik Indonesia. Mari sekarang ayo kita membuat naskah di ruang makan. Biarkan saya mencatat. Baik Bu, jika itu maumu. Lalu bagaimana dengan judulnya? Sepertinya kata proklamasi menjadi kata yang cocok untuk kita. Itu bagus. Lalu bagaimana dengan isinya? Tunggu Bu, tunggu sebentar Bu. Biarkan saya berpikir dulu. Ya, saya tahu. Bagaimana kalau kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu ide yang bagus karena naskah ini akan menyatakan sebuah kemerdekaan Indonesia. Sudah. Ya, bagus. Semuanya sudah selesai. Jadinya seperti ini. Bagaimana kita harus menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi dari naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda itu. Terima kasih Tuan. Sama-sama.
Bagaimana naskahnya, Bung? Apakah sudah selesai? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.45. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ada kata yang perlu diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Menurut saya kata tempo bisa kita ganti dengan kata tempo. Baiklah, lalu Bagaimana jika tulisan Jakarta 17.08.05 diubah menjadi Jakarta 17 bulan 08 tahun 05? Oke, yang bagus. Ada lagi? Satu kalimat lagi, wakil bangsa sebaiknya diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. baiklah, kami akan menggantinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah saudara milik bisa mengetik naskah ini dengan segala perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bung. Baiklah, tolong tulis naskah ini dengan cepat. Baiklah. Bung, naskahnya sudah selesai. Tinggal siapa yang akan menandatanganinya. Terima kasih. Bagaimana jika kita semua yang berada di sini yang menandatanganinya? Setuju. Agar sesuai dengan apa yang disebut sebagai Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan muda lah yang akan mewakili rakyat, sehingga berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI hanya pihak Jepang. Saya lebih setuju jika yang menandatangani Soekarno dan Bung Hatta. Ya, Setuju. Kami setuju. Naskah sudah selesai. Lantas di mana naskah yang dibacakan? Kami sudah menyiapkan tempatnya. Di mana? Di lapangan Ikade. Saya menolak. Ada apa? Ada menolak. Mungkin lebih aman lokasi dipindah saja, Bu. Lebih baik ditaruh di rumah Bung Karno saja. Ya, supaya aman dari campur tangan orang Jepang. Ide bagus, saya setuju. Selanjutnya, hubungi semuanya bahwa lokasi proklamasi pindah ke depan rumah saya. Ya sudah. Naskah kita sudah selesai tersusun. Maka kalian pulang ke rumah dan istirahat saja. Ya, Dan kami semua sudah lelah. Sebaiknya kalian semua pulang. Sebelumnya, kita ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajah. Kini semua harapan itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.